Hentakan tari dan berbagai alunan musik mengiringi pengukuhan pucuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini. Sebagai Ketua Elkam, Fauzi Bahar Datuk Nansati dipati ambalau oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Mantan Wali Kota Padang ini terpilih berdasarkan hasil musyawarah besar Elkam ke-12 Desember tahun lalu. Bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Fauzi Bahar Datuk Nansati dikukuhkan sebagai Ketua Elkam Sumbar periode 2022 hingga 2026 bersama pengurus Elkam lainnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Nenek Mama dan Pucuk Adat Nagari Tuo Pariangan, mantan Mensos RI Bahtiar Kamsyah, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, perwakilan Kemendagri Hamdani, Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Barat, serta Forkopimda Provinsi Sumbar dan terkecuali Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Pelantikan Fauzi Bahar sebagai Ketua Elkam Sumbar menjadi harapan baru untuk membangkit batang terendam di ranah Minang. Banyak pihak berharap kepemimpinan sosok Datuk Nansati tersebut menegakkan kembali Tigo Tungku Sajarangan di Sumbar, menegakkan hukum serta menjaga anak kemenakan dari berbagai pengaruh buruk saat ini. Karena diketahui sosok ini merupakan pribadi yang tegas. Selain itu, sosok Fauzi Bahar juga dikenal sebagai tokoh yang berani maju menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan norma dan adat budaya Minangkabau. Terpilih beliau, aku Fauzi Bahar Datuk Nansati MSc selaku pucuk pimpinan Elkam Provinsi Sumatera Barat. Tim-tim yang menyusun alhamdulillah la tersusun puluh ke pengurusan Elkam yang itu biasa dengan tunggu menimbang itu biasa dengan nado rasul parti dimulai acara itu. Kok pulang itu bagian yang aku terserak kata tanah tetapu kena lapik di depo di badan aku. Aku bersidang dalam adat pelayanan sebagai langkah keputusan ieu nak boleh itu pembayar dalam bulan melalui dan 20 rasul. Waktu sekarang kini aku memang kurang hari bijaksana namanya itu kini tahu mau pakai atau seperti itu tapi itu ada yang bukan mana itu. Waktu kemarin jadi jawab belum kalau titik dari RT kata daerahnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat itu bayu tagak jumlah. Kuda bunuh menyejauh sana Allah itu ni ampiang Allah di dalam bari lagi juang di kepala untuk panjang kelakak kete bau tak dapat yang lain. Ayo nanti bau je mau beli dua kelak. Bari nak sekarang ko kini. Dari buah mana bodoh ko cigah minta dicari pinang beto. Nang angin selesai sambah kuda sampai perkara dua Allah Minangkabau. Dalam sambutannya, Fauzi Bahar Datuk Nansati bertekad untuk menegakkan kembali Tigo Tungku Sajarangan di ranah Minang, terutama dalam membentengi generasi muda Minangkabau dari pengaruh pergaulan bebas dan bahaya narkoba. Ketua Umum Elkam juga mengapresiasi dukungan Gubernur kepada Elkam Sumbar, sekaligus mengajak generasi pengurus untuk ikut mendukung program pemerintahan seperti vaksinasi dan pembangunan jalan tol. Provinsi Sumatera Barat memiliki filosofi adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah. Dengan dasar ini, kita bersama-sama membawa maruah adat Basandi Syarak ke arah yang lebih baik sebagai cerminan dari tatanan Minangkabau dan contoh bagi generasi muda Minangkabau. Tugas bersama meluruskan persoalan adat dan memberi contoh bagi generasi muda terkait adat istiadat dan di ranah Minang. Bersama Elkam membangun Sumatera Barat bersama. Gubernur Sumatera Barat selaku pucuk undang anggota DPD Republik Indonesia Swirben Swir Bapak Arkadius Datuk Intan Bano Barat
Bapak M. Sayuti Datuk Raju Panghulu MSI Datuk Nan Sati, Ketua LKM Sumatera Barat yang akan didukung Dewan Pertimbangan Adat dan Syarak, Dewan Penyantun Bapak Haji Irman Gusman MBA Datuk Nan Labian, Bapak-bapak Bupati nama Lampung nan Tuo Jadi Apangai nan Gudu Arif Budiman Suluh Bindang dalam Nagari. Hadirin nan basamu, di hari kasahari kini nan ilo puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Sumatera Barat periode 2022-2020. Al-Qur'an diiramakan akan terdengar syahdu. Lima rumah nanggadang pemuda nak capek kaki dengan tangan, capek kaki dah panaruang dengan tangan tak masyah kok ketik tak sebagai nama karena nak jalan-jalan. Izinkan Ambo membacakan Fatihah Ambalau pada Ketua Elkam kita terpilih, semoga beliau bisa memimpin forum Elkam Kerabatan Adat Provinsi Sumatera Barat ini dengan marawah leluhur. Kita jaga beliau, mudah-mudahan beliau teguh dan kokoh menjalin silaturahmi dan bisa mewakili seluruh komponen-komponen adat di alam Minangkabau. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, manuri bari di balabeh dari ini turun kawama atau waris dan kita tarimo sabari tidak boleh hilang setiap tidak boleh lupa dipakai juga sampai kini. Manuri itulah adat baradai kepariangan bara juga pagaruyo. Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 bertepatan 10 Jumaidil Awal tahun 1443 Hijriah di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, saya Jufrizal SE yang Ketua Bandar Kayo Tangkai Minangkabau Negari Tua Pariangan atas nama Negari Tua dengan mengukuhkan Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Nan Sati sebagai pucuk pimpinan Ketua Umum Elkam Provinsi Sumatera Barat masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu diminta kepada Angku Datuk Nan Sati untuk mengikuti kata-kata Abo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pucuk pimpinan Ketua Umum Elkam Provinsi Sumatera Barat. Ketua Umum Elkam Sumatera Barat. Dengan ini berserah kepada Allah dan Rasul. Sembari memohon perlindungan hidup tujuan. Sekali memohon untuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ambo lekitkan Fatihah Ambalau kepada pucuk pimpinan Ketua Umum Lembaga Keparatan dalam Minangkabau Elkam Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2021 sampai dengan 2026 dan dipilih dan dipercayakan oleh Mubas ke-12 Elkam Provinsi Sumatera Barat dan dilangsungkan di Gedung Marawabasa Kantor Elkam Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah rabbika rabbil amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usai dilantik, Fauzi Bahar selanjutnya juga mengukuhkan pengurus Elkam Sumbar periode 2022-2026. Di antaranya terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1, Syafrizal Ucok Datuk Nan Batuah, Wakil Ketua Umum 2, Arkadius Datuk Intan Bano, dan Wakil Ketua Umum 3, Reflidon Datuk Kayo. Bahwa Ketua Umum terpilih bertanggung jawab menjalankan mandat yang diamanahkan oleh 12 masa bakti 2021-2026 yang didampingi oleh anggota termasuk Wakil Ketua Umum 1 Syafrizal Ucok MM dan LL PBA dan 2 Intan Bano. Silakan berdiri. Selanjutnya Dr. Andus Amril Amir MPD dan 2 Ketua 4 Sabril Kani dan 2 Rayu Jambi.
Selanjutnya Imran Amir S3 MH Datuk 6. Ketua 9 Haji Abdul Aris Datuk Kamua Pun Ardi SAG Asril Chandra Yonasati Putra Esa Sultan Pemuncak Khairul Anwar Tan Malajo Sapye Balalang Buang Karatan Kapak Rada Tenterana Alam yang Kapau Gusman Khairul Dahler Datuk Maharajo Dirajo. Saya melewakan, mengukuhkan kepengurusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Baris Jubalabe dari Nini Mama turun ke Kemanakan, dari kami dan kita tarimo sabali tidak boleh hilang, satitik tidak boleh lupa, dipakai juga untuk sampai kini kok. Menurut Ketua Adai Badadai kepada seluruh anak keponakan, kepada seluruh nantu pada hari ini Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Saya selaku Ketua Elkam Sumatera Barat Fauzi Bahar Datuk Ansati pucuk pimpinan dengan ini mengukuhkan kepengurusan Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2021-2026. Untuk itu diminta kepada saudara-saudara, para datuk semua, para pimpinan yang telah tergabung dalam kepengurusan Elkam Sumatera Barat mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bimbingannya serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami menjalankan organisasi ini dan lembaga ini dengan penuh tanggung jawab, penuh perhatian dan dedikasi yang tinggi. Setelah saya melekatkan Pati Ambalau kepada pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat ini masa bakti 2021-2026 ini nan dipilih nan sagini sesungguhnya nalikui kasadojo. Jadi bersama pada hari ini memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Barat dan memberikan motivasi kepada kehidupan bangsa negara kita, yaitu semangat persatuan dan kesatuan.
Sementara sebagai Ketua Harian, Amril Amir Datuk Lelo Basa, lalu diikuti Ketua 1 hingga Ketua 11. Untuk Ketua 1 dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Hargianto Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Selanjutnya sebagai Sekretaris Umum terpilih Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang dan Bendahara Umum. Andre Algamar Datuk Sangguno Dirajo dan bendahara lainnya Budi Syukur Datuk Bandara Jambak. Elkam sebagai lembaga adat memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat Minangkabau yang maju dan mandiri dalam nuansa falsafah adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah. Pemprov Sumbar sangat merasakan manfaat dan fungsi dari Elkam dalam rangka percepatan pembangunan ini terbukti dari begitu banyak permasalahan yang baru akan tuntas ketika sudah ada partisipasi aktif para tokoh adat terutama dalam urusan Sako Pusako. Perkembangan zaman telah menekan atau mengurangi minat generasi muda untuk memahami tatanan adat dan budaya Minangkabau. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana mencarikan formula yang tepat. Sangat merasakan manfaat dan fungsi dari Elkam dalam rangka percepatan pembangunan. Ini terbukti dari begitu banyak permasalahan yang baru akan tuntas ketika sudah ada partisipasi aktif para tokoh adat terutama dalam urusan Sako Pusako. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rasa syukur atas dikukuhkannya jajaran pengurus Elkam Sumbar periode 2022-2026. Gubernur mengatakan dengan pelantikan ini akan menambah semangat dan kontribusi besar dalam upaya pembangunan Sumatera Barat secara bersama-sama. Atas nama pemerintah Provinsi Sumbar, ia mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Ketua Umum beserta segenap pengurus Elkam Sumbar periode 2022-2026. Ketua DPRD dan hasilnya sebagai komentar ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita lakukan dan kita habis bersama pelantikan dalam hari ini, mudah-mudahan insya Allah depan di semangat kita bersama dalam membangun Sumatera Barat. Hari ini Ketua MUI Sumatera Barat, Sumatera Barat, Solo, kemudian Kabupaten Kota Sumatera Barat, kemudian juga Rata-rata kita kedua dari untuk kita juga ke Sumatera Barat, karena memang sejarahnya masyarakat Minang dan Sumatera Barat dari sejarah yang kami baca memang hadir dalam situasi kondisi yang bangsa negara kita sedang sulit. Itu pada saat ini kita bersama di ruangan ini, Jabat Pemerintah Provinsi dan Pulau, kemudian Elkam, Gundukan Ruang, dan kemudian kita Forkopimda Provinsi. Mudah-mudahan harapan kami dengan kehadiran bersama pada hari ini dan juga Bupati Wali Kota, Ketua DPRD bersama kita, mudah-mudahan kehadiran bersama pada hari ini memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Barat dan memberikan motivasi kepada kehidupan bangsa negara kita, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Muara Bulian dan Bukit Selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang baru saja kita lepas, Pak Ketua MUI, semua gangguan termasuk juga tentang pembangunan jalan tol. Marilah orang berinvestasi di negeri kita. Pertumbuhan jalan menurut dari hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pertumbuhan kendaraan menurut dari ukur 1, 2, 4, 8,
1632. Bumi ini bukanlah warisan nenek moyang kita, tapi bumi ini adalah pinjaman dari cucu-cucu kita yang harus kita kembalikan dalam keadaan baik. Kalau barang pinjaman tentu kita berpikir sedikit untuk mengembalikannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Undang-Undang Nomor 8 tentang restorasi justice yang kami, Bapak Kapolda, kami juga ingin dapat petunjuk dari Bapak Kapolda. Hukum di bidang pembunuhan, korupsi, narkoba, perkara-perkara kecil serahkan kepada kami Ninik Mamat ini. Kami pasti akan dukung semua program Bapak Kapolda. Sekaligus kita juga tidak ada keinginan anak gadis kita hari ini bertemu dengan serigala yang bernama narkoba itu, yang nama LGBT itu, yang bernama pergaulan bebas itu. Tapi hari ini serigala itulah yang telah mengintai anak keponakan kita di setiap perempatan jalan. Tidak ada sejengkal tanah di Minangkabau ini yang tidak mereka masuki. Dan itu ketanggung jawab kita bersama. Serigala-serigala ini telah mengintai anak keponakan kita. Kita ini kan ayah dan ibu dari anak-anak. Harta kita yang paling mahal adalah anak kita. Dan semua anak, ibu dan bapak semua adalah keponakan kami semua. Jangankan dia pecah, retak pun kita tidak rela, tergores pun kita tidak rela. Dan itu marilah kita dukung pembangunan dari Pak Bupati Wali Kota karena hadir di Mamak dari seluruh Sumatera Barat ini. Mari kita dukung juga program dari pemerintahan tentang pembangunan jalan tol. Sementara itu, Bahtiar Hamsyah dalam kesempatannya menyampaikan sambutan berharap Elkam menjadi yang terdepan dalam menerapkan falsafah ABS-SBK yang sudah menjadi kesepakatan para pendahulu yang dituangkan dalam Perjanjian Marapalam. Ia menyebut kehadiran Elkam harus bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Predikat datuk dan penghulu adalah predikat yang terhormat. Jangan sampai ada penghulu yang karena etikanya yang kurang baik menjadi tidak dihormati anak kemenakan dan masyarakat. Elkam harus kaji dan menata ulang berbagai program agar bisa muncul lagi pemimpin-pemimpin dari Sumbar. Secara khusus, Bahtiar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan Gubernur, termasuk keinginan Gubernur untuk mempererat sinergitas ranah dengan rantau. Pertama sekali kami mengucapkan selamat atas pengukuhan Elkam Provinsi Sumatera Barat 2022 dan 2026. Semoga dengan dikukuhannya Elkam ini bisa memberikan nuansa di Sumatera Barat, menegakkan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah benar-benar diterapkan di Sumatera Barat. Dan semoga Elkam ini menjadi pemersatu, hidup bisa jarangan, bisa difungsikan kembali di Sumatera Barat, dan anak keponakan kita terbantu mudahnya. Itu saya sendiri nih, tongkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada bebas, mari kita katakan akhlak kepada mereka semua. Kalau sudah janji, kita akan menganggarkan bagaimana kita punya kerjaan, dia punya cita-citanya bisa dikabulkan, dia bisa meneruskan studinya. Dan itu lembaga Pendapatan Adat Minangkabau akan membantu menyelamatkan anak-anak dari terkaman segala. Ya. Tantangan dan kesulitan tetap ada, tapi akan kita tidak kita akan bertemu semua Elkam Sumatera Barat seluruhnya aman, dan akan dudukkan dalam kita agar mereka mengerti sosialisasi ini. Kita juga DPR untuk anggaran seperti itu.
Tadi Pak Datuk juga mengapresiasi terkait dengan virus COVID-19 dan juga capaian vaksinasi. Ini luar biasa, 39% menjadi 80%. Mencapai sangat luar biasa. Dari 27 jadi ranking 14 kita hari ini. Luar biasa ya. Dan ini udah yang sangat biasa. Bahkan dia apa, udah lagi bagus. Terima kasih. Bagaimana kearifan nasional dari jauh dan gimana perlu Oh iya, ini kan orang hari ini ada yang nggak tahu sukunya apa, dia nggak ngerti, ada. Nah, kita sosialisasikan tanya kepada pamannya, pada maknya suku dia apa, gitu ya. Makanya kita hidupkan lagi suku. Ini kalau ya, supaya gunakan uang, supaya tembakau ini bisa hidup kembali. Kita bisa yang kedua, dengan adanya organisasi seperti ini, lalu kita membahas bagaimana masa depan adat istiadat jangan sampai adat ini adat ini menjadi kekuatan yang bisa membentengi harus organisasi yang sekarang ini harus kita itu ada hal-hal yang selama ini tapi bawahnya begitu tinggi itu yang sampai nanti kita melihat bawahnya regulasi agar lembaga ini universal sampai